Oke, laporan keuangan ini adalah output ya, hasil akhir dari pengerjaan persamaan dasar akuntansi, pengerjaan jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, penyesuaian, dan kertas kerja. Di sinilah kita pencatatan di akhir di perusahaan ya. Tapi nanti setelah ini ada lagi namanya jurnal penutup dan jurnal pembalik. Tapi biasanya kalau dalam perusahaan ini yang paling sering. Laporan keuangan itu ada tiga. Yang pertama itu laporan laba rugi. Kemudian ada laporan perubahan modal. Dan yang terakhir adalah laporan neraca ya, perubahan modal dan neraca. Kita masuk yang pertama, laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi ini gampang saja ya. Kita hanya memindahkan dari kertas kerja. Ini kita tutup aja ini, biar gampang. Ya, kita memasukkan dari laporan laba rugi ini aja. Seperti yang pertama ini kan, pendapatan jasa, sewa, bunga kan ada tiga. Ya, ini dia pendapatan jasa, sewa dan bunga ya, ada tiga. Kita pindahkan ke laporan laba rugi, kemudian angkanya kita ambil dari sini ya, pindahkan aja, gampang ini. Oke, kemudian kita tambahkan ya, maka dapat hasilnya 404.050.000. Ini dia untuk pendapatan. Ingat, kalau dalam pengerjaan laporan laba rugi, kita menggunakan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Ingat itu ya, mata kuliah ujian. Kemudian kita lihat beban-bebannya ya. Ini sudah kita dapat pendapatan sekian. Kita cari beban-bebannya ya, beban gaji, beban listrik, iklan dan lain sebagainya. Kita ambil dari kertas kerja. Ya, ini dia beban gaji sampai beban asuransi ya. Kemudian kita pindahkan angkanya ke sini. Oke, maka dapat hasilnya segini ya, 204.270.000. Ingat, kalau dalam pembuatan laporan keuangan dia dalam kurung ya. Kalau dalam kurung maksudnya itu adalah pengurangan ya. Kalau dalam kurung itu maksudnya pengurangan ya. Kalau dia tidak ada dalam kurung seperti ini, itu adalah penjumlahan. Oke. Kemudian kita kurangkan ini ke sini, maka dapat labanya 199.780.000 ya. Berarti dia laba. Ingat ketentuannya. Kalau laba pendapatannya lebih besar dari beban. Kalau rugi pendapatannya lebih kecil dari beban. Kita lihat apakah pas segini labanya di kertas kerja, 199.780.000. Ya, pas ya. Sama dia seperti yang di kertas kerja. Intinya di laporan laba rugi kita hanya memindahkan yang ada di kertas kerja. Makanya di awal Bapak bilang tujuan kertas kerja untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan ya. Sekarang kita masuk laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal ya, atau perubahan ekuitas. Modal adalah aset ya, aset yang kita peroleh dari kantong kita sendiri atau dari hasil pekerjaan kita sendiri ya. Jadi dalam penyusunan laporan perubahan modal, yang pertama itu sebelumnya tujuan melakukan laporan perubahan modal ini, kita mau melihat apakah modal kita berkurang atau bertambah ya. Yang pertama itu kita lihat modal awal ya. Modal awal kita lihat 270 juta. Kita lihat di kertas kerjanya. Ini dia modal awal ya. Ini dia modal awal si Nyonya Pani, 270 juta. Ini dia 270 juta. Kemudian kita ambil dia laba bersihnya ya. Laba bersih ini kita pindahkan ke sini ya. 199.780.000. Oke. Kemudian di sini kita ambil prive. Prive itu kan pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Oke. Otomatis ketika diambil kas, otomatis akan mengurangi modal ya, mengurangi modal. Makanya kita kurangkan dengan prive ya. Prive-nya di sini kita lihat berapa. Prive-nya 3.500.000 ya, 3.500.000. Kita kurangkan dengan prive 3.500.000 ya. Setelah itu kita kurangkan di sini dapat hasilnya 196.280.000. Oke, maka kita tambahkanlah 270 juta ditambah 196.280, maka dapatlah modal akhirnya 466.280.000. Oke, Pak, gimana dia Pak kalau rugi? Ya, kalau rugi dia, misalnya ini kita buat rugi ya, rugi. Oke. Kemudian price-nya 3.500.000, tetap 3.500.000. Contoh aja nih ya.
Misalnya dia rugi ya. Jadi ini kita tambahkan yang dua ini. Ya. Misalnya rugi perusahaan ini ya, rugi sekian ya, 199.780. Kemudian price-nya ya, udah rugi dia, price-nya juga berkurang, modalnya juga berkurang karena dia mengambil untuk keperluan pribadi. Ditambahkan dulu yang dua ini, kemudian dikurangkan dengan modal awal. Jadi dapat kita di sini kita rubah total pengurangan modal ya. Total pengurangan modal ya. Jadi di sini kita buat total pengurangan modal, bukan total penambahan modal lagi karena dia mengalami kerugian. Oke. Jadi 270 juta dikurang total pengurangan modal. Berapa dia yang mengurangi modal? Sekian. Maka dapat hasilnya modal akhirnya berkurang menjadi 66.720.000. Inilah dia kalau perusahaan mengalami kerugian. Oke, kita masuk laporan keuangan yang terakhir ya, sebelum kalian mengikuti ujian. Yang selanjutnya ada laporan neraca. Oke, laporan neraca. Kemarin saya bilang di neraca, ini dia, dari sini kita ambil ya, neraca itu hanya akun real ya. Apa aja itu akun real? Yaitu harta, utang, dan modal. Kalau laba rugi, pendapatan, dan beban ya, ingat itu. Kita masuk laporan neraca. Yang pertama itu kita masuk aktiva ya. Aktiva itu sama juga dengan harta ya. Harta terbagi atas dua, harta lancar dan harta tetap. Ingat, harta lancar itu masa pakainya kurang dari 1 tahun. Kalau harta tetap itu lebih dari 1 tahun. Oke, ini dia. Kita ambil dia kas, piutang, perlengkapan pernikahan, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, piutang bunga, dan iklan dibayar di muka. Kita ambil datanya dari kertas kerja. Ini dia ya. Oke, peralatan asuransi dibayar di muka ya. Kalau peralatan itu sudah harta tetap atau aktiva tetap ya. Sampai iklan piutang bunga dan iklan dibayar di muka. Kita lihat di sini, piutang bunga dan iklan dibayar di muka. Inilah harta tetap. Oke. Kemudian di sini iklan dibayar di muka itu kenapa dikurang? Karena iklan dibayar di muka ini posisinya di kredit ya, kredit. Maka kita buat dia pengurangan. Kalau harta, saldo normalnya di mana? Siapa yang tahu? Debit. Debit ya. Kalau di kredit dia otomatis kita kurangkan ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat iklan dibayar di muka dulu ya. Iklan dibayar di muka. Posisinya di kredit, maka kita buat pengurangan di sini sebesar 8 juta ya. Maka dapat hasilnya 134.775. Ini dia untuk aset lancar. Kemudian kita masuk aset tetap ya. Yang pertama itu ada peralatan pernikahan, akumulasi penyusutan ya, penyusutan peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, gedung usaha, dan akumulasi penyusutan gedung. Ini kita ambil datanya dari kertas kerja ya. Ini dia peralatan kantor sampai sini dia. Oke. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini tambah. Kemudian ini pengurangan ya. Kenapa dia dalam kurung? Karena posisi akumulasi itu di kredit ya. Kredit. Ingat, saldo normal itu di debit. Kalau dia di kredit, kita melakukan pengurangan ya. Ini dia, begitu juga dengan peralatan kantor ya. Peralatan kantor 28 juta. Kita lihat di kertas kerja, pasnya 28 juta. Ya, pas ya 28 juta. Peralatan kantor 28 juta. Oke. Begitu penyusutannya, akumulasi penyusutan, gedung usaha, akumulasi penyusutan. Oke, kita tambahkan ini dan kita kurangkan ini yang dalam kurung pengurangan ya, ingat. Oke, dapat hasilnya segini, kemudian kita tambahkan asetnya. Yang dua ini ya, maka dapat hasilnya 554.655. Inilah total hartanya atau aktiva ya. Apa kemarin pengertian harta? Siapa yang tahu? Coba Ella. Harta adalah segala kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber, bisa dari hasil usaha sendiri atau utang kepada pihak lain. Iya, ya, itu kemarin saya bilang tentang harta ya. Oke, ini dia untuk laporan yang neraca tentang aktiva. Sekarang kita masuk ke
pasiva ya. Pasiva itu utang tambah modal ya. Balik lagi ke persamaan dasar akuntansi ya. Aktiva harus sama dengan pasiva. Pasiva itu adalah utang ditambah modal. Bahasa lain dari utang adalah liabilitas. Bahasa lain dari modal adalah ekuitas. Oke? Kita lihat utangnya. Ada utang usaha ya. Utang usaha yang pertama 87.150. Betulnya segitu utangnya. Kita lihat utang usaha. Oke, 87.150.000. Ya, kita ambil dari sini utang usaha, kita pindahkan ke sini. Kemudian sewa diterima di muka. Kenapa ini disebut utang? Siapa yang bisa tahu? Kenapa sewa diterima di muka itu termasuk ke utang kan, Pak? Iya, kenapa? Karena yang menyewa itu kan belum dijalaninya, Pak. Jadi bagi perusahaan yang sudah menerima uang sewanya itu jadi beban untuk mereka, Pak. Karena belum digunakan gedungnya itu. Iya, bagus ya. Karena itu masih beban sama perusahaan ya. Beban sama perusahaan, utangnya gitu. Misalnya, si Felix ya. Si Felix dengan si Beta, contoh ya, si Felix sama si Beta. Jadi si Beta mempunyai gedung, ya, dia mempunyai gedung. Kemudian si Felix ingin menyewa gedung tersebut, ya. Si Felix ingin menyewa gedung tersebut. Ya. Langsung dibayangkan dulu si Felix sama si Beta bertemu di Sambu gitu ya. Jadi dia mau menyewa apa gedungnya gitu. Sini bayangkan dulu sampai situ. Jadi si Felix ingin menyewa gedung si Beta, ya. Si Beta, oke Beta, aku sewa dulu gedung ini untuk 1 tahun ya. Jadi langsung dikasih si Felix selama 1 tahun ya, cash dikasih. Sementara itu masih 2 bulan dijalani ya, 2 bulan dijalani si Felix. Tapi otomatis hutang si Beta ada 10 bulan ya. Itulah makanya sewa diterima di muka itu tergolong dari hutang. Oke. Sewa diterima di muka 7.275.000 kita lihat. Sewa diterima di muka, ya ini dia. Posisinya di debit. Oke, di debit. Kenapa jadi berkurang di sini? Karena saldo normal utang itu di kredit. Makanya dikurang. Ingat saja, saldo normalnya di kredit. Ingat, kalau saldo normal, di mana dia bertambah, itulah dikatakan saldo normal. Utang bertambah di kredit, maka saldo normalnya itu di kredit. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat utangnya. Ada utang gaji. Ya, utang gaji. Ini ya utang gaji 1.500.000 ya di kredit, otomatis dia bertambah ya. Oke, ini dia 1.500.000. Kita tambahkan, dapatlah hasilnya segini. Kemudian kita lihat ekuitas modalnya ya. Bukan dari sini lagi kita ambil 270 juta, bukan. Tapi modal akhir dari perusahaan. Tadi modal akhirnya 466 juta. Ya, ini dia modal akhirnya 466.280 ya. Dari sini kita ambil modal akhirnya. Oke, kita masukkan ke sini dia. Oke, kita tambahkan, ingat pasiva itu utang tambah pasiva dengan utang ditambah modal. Oke, ini dia pasiva ya. Jangan bingung nanti. Utang tambah modal ya. Maka dapat modal akhirnya 547.655.000. Apakah sama aktiva sama pasiva? Enggak. Enggak. Sama ya, Vita. Tapi kok beda jumlahnya, Pak? Beda ya. Di Yang atas lain? 554, Di bawah? 547. Oke, yang lain. Apakah sama aktiva sama pasiva? Kenapa, Cindy? Karena itu yang aktifanya 554, Pak. Kalau yang pasifanya itu kan 547. Oke, Beda 47. dia jadinya. Berarti beda. Berarti pengerjaan kita salah gitu. Cindy. Enggak lah Pak. Kan udah Bapak yang ngerjakan. Tentu udah pasti benar gitu ya, Cindy. Ini tadi ya. Coba dianalisis dulu. Ingat, aktiva sama pasiva itu harus sama. Pasiva itu utang tambah modal. Coba dulu dicari masing-masing. Saya kasih clue-nya. Dengar clue-nya, dengar saya. Clue-nya itu makanya tidak sama.
Karena di neraca saldo ada salah satu akun yang salah kamar dia. Jadi makanya ini tidak sama. Habis. Udah habis ya. Kembali fokus ke sini. Ini tidak sama ya. Aktiva sama pasifanya tidak sama. Ya, nanti 2 orang sudah dapat ya, udah saya pegang namanya. Tidak sama ini karena di neraca saldo sudah ada akun yang salah kamar, yaitu akun Prive ya, akun Prive dia. Dia sudah salah kamar. Kan Prive itu kita ketahui itu untuk pengambilan untuk keperluan pribadi ya. Kan Prive itu kan bagian dari modal ya, bagian dari modal. Kalau dia dikredit, otomatis dia menambah modal. Sementara Prive itu mengurangi modal. Maka posisinya harus di debit. Oke. Jadi di sini pengerjaannya juga sudah salah ya. Neraca saldonya sudah tidak balance antara debit dan kredit. Otomatis sampai ke sini pun akan salah. Penyesuaian neraca saldo disesuaikan laba rugi dan neraca ya. Maka ini tidak seimbang antara aktiva sama pasiva. Kalaupun kalian buat tambah di sini sama aja, tidak akan balance antara aktiva sama pasiva ya. Itulah dia, makanya tidak balance antara aktiva sama pasiva. Jadi dalam pengerjaannya kemarin, saya juga baru sadar ini ya tentang Prive ini. Ketika saya mengerjakan kolom neraca ini tidak seimbang antara aktiva sama pasiva. Karena pasiva di sini sudah salah karena Prive di sini sudah salah kamar ya. Aturan dia di debit bukan di kredit. Bisa semua? Jadi Pak, bagaimana pengerjaannya? Bagaimana selanjutnya Pak? Apakah kita salah kerja? Kita bukan salah kerja, soalnya yang salah. Soalnya bukan saya yang buat. Kalau tidak salah, kemarin saya foto ini soalnya ya. Dari buku ini saya ambil. Saya nggak perhatikan ini kemarin, Prive posisi di mana. Jadi tunggu pas dulu debit dan kredit ini. Balance dulu yang 2 ini, baru kita bisa kerjakan sampai seterusnya. Oke, makanya untuk soal-soal selanjutnya, perhatikan juga ini ya. Saya silap kemarin, nggak perhatikan ini, posisi Prive ini. Hanya ini aja yang salah kamar dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?